mana orang-orang ini, dan mereka sebenarnya munafikun berjenggot, berjubah, yang mengatasnamakan sunnah. Nah, kembali lagi tadi. Jadi, apa yang dilakukan Israel di Gaza dengan melakukan genosida itu tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Makanya banyak para aktivis-aktivis non-muslim di negara-negara Eropa dan Amerika malah yang membela. Mereka bukan membela Islam. Mereka membela rakyat tidak setuju dengan kegiatan genosida atau pembantaian rakyat sipil. Jadi mereka bukan membela Islam, bukan. Makanya kalau kita orang Islam sebatas membela rakyat Palestina saja yang dibantai, tidak ada bedanya sama mereka orang-orang kafir itu. Karena mereka juga membela. Lalu apa dong pembeda kita dengan mereka? Pembeda kita adalah kita membela mujahidnya. Kalau tidak membela mujahidnya ya sama dengan mereka. Jadi banyak orang bilang kita membela bersama dengan rakyat Palestina, rakyat Gaza, tapi kami tidak mau bersama Hamas. Ya berarti Anda sama dengan orang-orang kafir itu dalam artian apa bedanya? Tidak ada keistimewaan. Justru pembeda antara iman dan kufur adalah ketika kita memberikan wala kepada para mujahidnya. Itu yang akan membedakan antara kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dengan orang-orang kafir. Oke, balik lagi kita. Jadi pembeda kita adalah pembelaan kita kepada jihad dan mujahidnya. Sementara orang-orang sesat, kaum munafik yang bertopeng sunnah ini mengatasnamakan diri manhaj salaf, yang membenci jihad dan mujahidnya, lalu mengatakan jihad yang ada di Palestina sekarang tidak syar'i dengan alasan bid'ah yang mereka bikin sendiri. Ini adalah sebuah fenomena baru, fenomena bid'ah baru, di mana orang-orang ini, dan mereka sebenarnya munafikun berjenggot, berjubah, yang mengatasnamakan sunnah, lalu kemudian menetapkan syarat jihad tuh harus begini. Bagaimana? Lihatlah Gaza hancur itu gara-gara adanya kelompok-kelompok yang memancing Israel. Jadi dia pikir mungkin Israel itu akan baik-baik saja kalau tidak ada yang menyerang. Apa yang terjadi di Palestina itu kan jihad difa'i. Musuh telah menguasai satu wilayah kaum muslimin, maka fardu ain hukumnya bagi orang situ untuk berjihad dengan apapun yang mereka bisa. Fardu ain, sama seperti sholat. Dan itu adalah ijma ulama. Lalu mereka berusaha untuk, dan ini menjadi masif, ya. Makanya menjadi satu fenomena baru, penyesatan berpikir dari kalangan kelompok-kelompok ini bahwa tidak ada jihad yang syar'i. Hatta ketika Islam lawan kafir pun jadi tidak syar'i. Gimana tuh logikanya juga? Ya tidak masuk dalam logika kecuali logika iblisnya mereka. Semacam talbis iblis. Kalau istilah Ibnul Jauzi, ini adalah talbis iblis era baru. Dia memandangnya gini, kalau kekuatan tidak sepadan, kita tidak boleh jihad. Sebenarnya ada sisi betulnya, makanya namanya talbis itu tidak 100% salah. Yang namanya talbis itu akan memulai dari sesuatu yang benar, lalu kemudian dilebih-lebihkan, itu namanya talbis. Enggak murni 100% salah. Nah, talbisnya gini, kalau kita masih lemah, harusnya kita jangan melawan. Tapi ini kaidah yang udah gak benar juga. Sekarang siapa yang mengukur lemah atau tidak? Dan syariat membatasi lemah atau tidak itu dalam hal yang bagaimana? Logika orang kalau dia benar-benar lemah memang tidak akan melawan, tidak mungkin melawan. Tetapi bukan berarti tidak mempersiapkan diri untuk melawan. Maka apa yang dilakukan oleh para aktivis kemerdekaan di Palestina, terlepas dari aliran-aliran agamis seperti kelompok-kelompok Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain-lain, atau kelompok-kelompok nasionalis seperti PLO, Fatah dan lain-lain, yang jelas mereka adalah pejuang kemerdekaan negara mereka masing-masing. Itu semuanya memulai dengan persiapan-persiapan dalam perlawanan ini. Tidak ada yang ujuk-ujuk melawan begitu saja, tidak. Semuanya punya persiapan, istilahnya i'dad, semuanya punya, dengan segala keterbatasan yang ada pada mereka. Maka kalau kita lihat tuh kehidupan para pejuang di Palestina, itu betul-betul mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah.